وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini di majelis ilmu menjelang berbuka puasa Ayyamul Bid hari pertama, kita akan melanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian mentadabburi makna dari ayat yang sudah kita baca. Terakhir dengan Pak Muhajirin sudah sampai di surat Ar-Rum ayat 5 gitu. Maka saat ini dibuka surat Ar-Rum ayat 6. Surat Ar-Rum, surat nomor 30, ayat nomor 6, halaman 405. Maka nanti insya Allah kita baca sampai ayat 15. Sampun kemari Pak? Sebentar sampun? Ibu sampun ya? Bahwa kita mulai sarang-sarang dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Jemaah rahimani wa rahimakumullah, moga tadi sudah kita baca dari surat Ar-Rum ayat 6 sampai ayat 15. Semoga kita baca terjemahannya bersama-sama dan kita tadabburi makna dari apa yang sudah kita baca. Ayat ke-6 ini masih melanjutkan ayat 1 dan 5 gitu. Bagaimana di ayat sebelumnya awal surat Ar-Rum Allah menyanyikan sebuah ramalan, ya, sebuah janji bahwa nanti bangsa Romawi itu akan menang kembali setelah dikalahkan oleh bangsa Persia. Wa'adallah, maka Allah berfirman, itulah janji Allah, la yukhlifullahu wa'adah, Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi ketika Allah itu sudah berjanji, Allah itu sudah memastikan suatu hal ya kepada umat manusia, maka pasti hal itu sudah atau pasti akan terjadi. Ketika Allah menjanjikan rezeki kepada kita, maka rezeki itu sudah pasti tidak akan kemana-mana. Allah menjanjikan kematian bagi kita, Allah menjanjikan hari berbangkit, menjanjikan balasan, menjanjikan hisab, menjanjikan surga dan neraka. Maka semua janji-janji Allah itu adalah nyata, dan Allah itu tidak akan pernah mengkhianati janji yang Allah buat. Nah, salah satu sifat dari Allah yang menepati
janji. Akan tapi ya tadi walaupun begitu banyak manusia yang tidak mengetahui. Akhirnya apa? Ya akhirnya banyak manusia yang menyalahkan Allah. Ketika dapat musibah, mengeluh dia. Katanya Allah itu Maha Pengasih, katanya Allah Maha Pemurah. Kok malah dikasih susah terus, dikasih musibah terus. Katanya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau ini kesulitan terus, mudahnya nggak datang-datang. Mana janji Allah? Nah, kan banyak orang seperti itu. Nah, seperti ini yang tidak dibolehkan. Harus kita yakin kalau sudah menjanjikan sesuatu pasti ditepati, pasti dikabulkan, tidak akan pernah diingkari. Ayat ketujuh, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat itu mereka lalai. Jadi kalau sudah masalah dunia, masalah lahiriah itu selalu dicari, selalu diutamakan. Berusaha untuk mencari harta, mencari uang, gimana supaya rekeningnya nambah terus, supaya rumahnya tambah besar, supaya tanahnya tambah luas, supaya badannya tambah gemuk. Nah ini orang-orang yang sibuk untuk mencari dunia. Jadi hidupnya itu dunia dan dunia saja. Kemudian ketika dia terfokus kepada dunia, akhirnya mereka lalai dari akhirat, lalai dari beribadah, lalai dari mencari bekal mati nanti. Ayat ke-8, awalam yatafakkaru fi anfusikum, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Inilah uniknya Islam ya. Jadi kalau dalam Islam itu akal itu adalah suatu keharusan. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir? Afala taqilun, kenapa kalian itu tidak menggunakan akal kalian? Jadi dalam Islam, dalam memahami Islam, kita itu meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah itu butuh akal. Jadi iman di dalam Islam itu tidak cukup iman yang tidak ada dasarnya. Kalau orang Inggris bilang blind faith. Sebenarnya yang penting percaya. Komen omongan apapun langsung dipercaya. Itu tidak seperti itu. Islam menekankan kepada seluruh pengikutnya, kalau memang kita mau cari tahu apa yang benar, yang merupakan kebenaran sejati, bukan kebenaran palsu, bukan agama yang palsu, silahkan gunakan akal kalian. Teliti Islam, teliti ajaran Islam, buka Al-Quran, buka hadis, gunakan akal kalian. Maka akan kalian dapati bahwa agama Islam adalah agama yang paling masuk akal. Kita lihat ajaran Kristen, ajaran Hindu, ajaran Yahudi, itu semuanya banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Orang Kristen bilang ada Trinitas. Yang Trinitas itu kalau dijelaskan tuh saking bulatnya, kayaknya setiap orang Kristen itu punya penjelasan Trinitas sendiri. Bukan penjelasannya itu ngalor ngidul kemana-mana. Beda sama orang Islam. Kalau Islam, siapa Tuhanmu? Allah yang esa, selesai. Semua orang Islam ini sudah tahu, bahkan anak kecil juga sudah tahu. Tapi beda kalau orang Kristen, siapa Tuhan kalian? Oh, nanti ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Bahwa itu 3 Tuhan dalam satu. 3 dalam satu? Itu 3 apa di dalam satu apa? Wah, itu kalau dijelaskan panjang lebar pun bakal nggak ada yang paham.
Akhirnya apa? Yang penting percaya saja. Trinitas itu bukan untuk dipelajari, bukan untuk disanggah, tapi untuk diimani. Beda dengan Islam. Langsung ditantang, kan kalau antum nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya bahwa Al-Quran ini adalah karya kalimat Allah, adalah firman Allah, silahkan cari, silahkan buktikan, cari hal-hal yang tidak masuk akal, cari hal-hal yang kontradiktif, atau kalau nggak antum buat yang semisalnya yang seperti Al-Quran, nggak usah satu buku, satu surat aja boleh. Satu surat yang ayat Al-Kautsar itu nggih cuma 5 baris tidak masalah. Jadi tidak ada yang bisa melakukannya. Maka di sini Allah menekankan kepada kita, ini loh, kalau kalian itu nggak percaya sama Allah, coba pikir lihatlah dirimu sendiri, lihatlah badanmu itu, bagaimana badanmu itu bisa terbentuk, bisa tercipta dengan segala kesempurnaannya, dengan segala sistemnya yang sangat benar-benar sangat presisi. Ya bahkan ketika rusak satu saja itu akibatnya itu bisa sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, sistem peredaran darah kita itu kalau macet satu pembuluh saja itu bisa meninggal. Loh, penyakit stroke itu nggih Bapak Ibu. Penyakit stroke yang sampai membuat orang nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, itu penyakitnya itu cuma gara-gara satu pembuluh yang terjepit. Satu nggih Bapak Ibu nggih. Satu pembuluh dari ribuan kilometer pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu kalau disebar-sebar itu sampai ribuan kilometer Bapak Ibu. Kalau mau bahasanya diuraikan kemudian dijejer satu-satu, itu dikatakan sampai mengelilingi bumi panjang pembuluh darah kita, saking banyaknya. Itu kalau macet satu saja, terhalang satu saja tadi bisa sampai stroke, bisa langsung gagal jantung, bisa langsung meninggal. Nah, mosok tubuh kita yang rumit seperti ini, apakah ia bisa tercipta dengan sendirinya? Itu sama masuk akalnya dengan kalau kita lihat HP ini ya Bapak Ibu ya. HP ini ada nggak orang yang ketika misalnya nemu HP di tengah jalan langsung bilang, wah HP ini terjadi dengan sendirinya? Nggak ada. Misalkan ya, kita itu kan orang-orang yang gali arkeologis yang mencari fosil-fosil peninggalan orang dahulu, ketika menemukan alat-alat kayak alat masak, alat makan, alat buat bertani yang terbuat dari tanah liat ataupun dari batu, apakah ada arkeologis yang bilang, wah ini kayaknya alat ini terjadi dengan sendirinya, alat ini terjadi karena ada fenomena alam sehingga membentuk sebuah alat? Nggak ada. Semuanya bilang kalau alat ini adalah buatan manusia, ada yang membuat. Nah, kalau alat yang sederhana saja harus ada yang membuat, apalagi tubuh kita yang begitu kompleksnya, alam dunia yang begitu kompleksnya, maksud kita bilang itu terjadi dengan sendirinya? Secara akal saja tidak masuk akal. Makanya Allah menekankan, cobalah gunakan akal kalian, lihat diri kalian itu. Kalau kalian lihat diri kalian, akan terlihat betapa buktinya kemahakuasaan Allah, buktinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda ma bainahuma, dan Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya illa bil haqqi wa ajalin musamma, kecuali ada hak, ada tujuan yang benar, wa ajalin musamma, dan dalam waktu yang ditentukan.
Jadi apapun yang ada di dunia ini mesti ada tujuannya. Makanya semua yang ada di tubuh kita itu semua ada tujuannya. Makanya kalau ada orang bilang, kan beberapa tubuh kita itu ada yang bilang organ tidak berfungsi, organ tidak berguna. Kenapa? Karena kalau organ itu dibuang, itu manusia masih bisa hidup. Nah ternyata organ yang tidak berguna ini itu bukan berarti tidak berguna, tapi kita saja yang belum tahu fungsinya. Makanya kalau kita lihat listnya organ-organ yang tidak berguna itu semakin tahun listnya semakin pendek. Dari yang pertama kali dibuat tahun 18-an, tahun abad 18 itu sampai 50 organ, itu sekarang tinggal nggak nyampe 20. Karena akhirnya masing-masing itu ketahuan fungsinya. Kayak usus buntu, kemudian ada kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh. Itu akhirnya ditemukan fungsinya semua. Inilah contoh bahwa apapun yang Allah ciptakan di bumi ini itu semua ada fungsinya, ada tujuannya. Maka tidak ada yang sia-sia. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya banyak di antara manusia biliqa'i rabbihim lakafirun, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ini banyak di antara manusia yang tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya akan dihisab, tidak percaya akan adanya surga dan neraka, tidak percaya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya bahwa hidupnya itu hanya di dunia ini saja. Hidup mereka ya hanya sekali saja. Kalau sudah mati, ya mati. Tidak ada setelahnya. Akhirnya hidup mereka itu isinya apa? Ya, isinya itu hanya mencari kesenangan dunia. Yang penting dunia ini senang, yang penting dunia ini kaya. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dengan aturan agama. Ini contohnya orang-orang liberal tadi ya, yang sudah hidup itu di dunia saja. Aturan itu ya hanya aturan dunia saja. Mereka tidak percaya akan adanya aturan agama. Kemudian ayat 9 Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi, dan tidaklah mereka itu berpergian di muka bumi. Fayanduru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul. Maka di sini Allah mengatakan kepada kita, afalam yasiru fil ardi, kok kamu itu pernah nggak sih jalan-jalan, pernah nggak sih berpergian? Maka di sini menunjukkan bahwa berpergian itu ya merupakan salah satu perintah Allah. Jadi bahasanya jangan jago kandang, jangan di rumah terus, jangan di kampungnya terus. Sesekali pergilah keluar, lihatlah kekayaan Allah, lihatlah kuasa Allah yang Allah ciptakan di luar daerah kita. Pergilah ke negara-negara lain, lihatlah bagaimana kondisi mereka, dan lihatlah bagaimana Allah itu menghukum, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan para rasul. Kita lihat bagaimana kemegahan mereka, bagaimana kekuasaan mereka, ilmu pengetahuan mereka. Kita lihat bagaimana kaum Samud yang membangun rumah dari lembah, memotong batu itu menjadi sebuah rumah, langsung diukir di dalam lembah. Bagaimana orang Mesir itu membangun piramid yang menjadi bangunan tertinggi di dunia selama ribuan tahun. Jadi piramid itu
ketika setelah didirikan itu menjadi bangunan tertinggi di dunia, baru dikalahkan setelah manusia itu membuat bangunan pencakar langit dari besi dan beton. Sebelumnya itu nggak ada Pak yang setinggi piramid. Berarti menunjukkan bagaimana canggihnya teknologi mereka, pintarnya mereka, kuatnya mereka. Tapi walaupun sekuat apapun, sekaya apapun, karena mereka itu mendustakan para rasul, Allah pun tetap menenggelamkan mereka, Allah tetap menghukum mereka, menjadikan mereka itu hilang di telan zaman. Sehingga sekarang itu tidak ada bekasnya lagi. Ya tadi hanya sekedar sisa-sisa peradaban saja. Maka ini Allah ingin ingatkan kepada kita, jangan merasa sombong terhadap kekayaan kita, jangan merasa sombong terhadap kekuasaan kita. Apa yang kita punya itu jika dibandingkan dengan yang orang terdahulu punya, itu tidak ada bandingannya. Ini sepertiga sepersepuluh pun tidak ada bandingannya. Nah, maka mereka yang sekaya itu, sekuat itu, ketika mereka kafir, Allah itu tetap bisa menghukum mereka, membinasakan mereka. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Tentu lebih mudah lagi bagi Allah untuk menghukum kita. Itulah kenapa jangan merasa aman dari musibah dan hukuman yang Allah berikan. Kanu asyaddu minhum quwwah, sungguhnya orang-orang terdahulu itu mereka lebih kuat lebih kuat dari mereka sendiri. Wa atharul arda, dan mereka sendiri telah mengolah bumi. Wa amaruha, dan memakmurkannya. Aktsara mimma amaruha, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Waja'adhum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka nabi-nabi yang jelas. Kama kana Allahu liyadlimahum, maka Allah itu sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Maka tadi kaum terdahulu jauh lebih kuat, jauh lebih pandai dalam memakmurkan bumi, tapi karena kemaksiatan mereka, karena kekufuran mereka, Allah pun membinasakan mereka. Dan hukuman Allah ini bukan berarti Allah itu zalim, bukan berarti Allah itu senang menghukum hambanya, tidak. Jadi Allah itu bukan zalim kepada hambanya, tapi hambanya itu yang zalim kepada diri mereka sendiri. Musibah dan adab yang mereka terima itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Itu bukan karena Allah, maksudnya bukan karena Allah yang pengen menghukum gitu ya, yang wah ini kaumnya tidak salah kemudian pengen saya hukum, nggak seperti itu. Itu hukuman datang karena mereka yang melanggar. Karena mereka melanggar, tidak mau bertaubat, tidak mau meminta maaf kepada Allah, ya sudah, akhirnya mau bagaimana lagi? Allah pun turunkan hukuman. Karena Allah itu maha adil. Yang berbuat baik dikasih ganjaran, yang berbuat jelek dikasih hukuman. Kalau yang berbuat baik dan berbuat jelek sama-sama dikasih ganjaran, ya apa gunanya berbuat baik? Apa gunanya berbuat baik? Maka kalau dalam Kristen, kalau kalau dibaptis itu berarti sudah pasti masuk surga. Ya apa gunanya jadi orang baik? Apa gunanya apa gunanya enggak maling? Apa gunanya enggak zina? Apa gunanya enggak mabuk-mabukan? Jadi orang baik kan betul enak, Pak. Jadi orang baik itu tidak enak. Lebih enak jadi orang jahat. Orang jahat itu enak, berbuat maksiat itu enak. Tapi kenapa kita berbuat baik? Karena mengharapkan balasan dan ganjaran yang Allah
dijanjikan. Kenapa kita tidak mau berbuat buruk? Karena takut terhadap hukuman yang Allah berikan. Kalau tidak ada hukuman dan ganjaran, ya kenapa kita berbuat baik? Ya, Pak? Kalau tidak ada ancaman hukuman, kenapa kita meninggalkan maksiat? Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a, kemudian azab itu bagi orang-orang yang mengejarkan kejahatan, angkat dabu bi ayatillah, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu bihi yastahzi'un, dan mereka itu mengolok ayatnya. Maka di sini Allah menerangkan bahwa azab itu datang kepada siapa? Hukuman itu datang kepada siapa? Akhir yang buruk itu datang kepada siapa? Maka Allah katakan akhir yang buruk itu datang kepada orang-orang yang asa'us su'a, adalah orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Dan apa ini maksud dengan kejahatan? Ya, kejahatan itu adalah semua yang dilarang oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah, itulah as-su', itulah kejahatan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak percaya Al-Quran, mereka tidak percaya dengan hadis, dan yang mengolok-olok ayat Allah. Jadi di sini jelas ya bahwa tidak boleh kita itu mengolok-olok ayat Allah walaupun hanya untuk bercanda. Ini sudah jelas, Pak. Jadi tidak boleh kita itu kalau bercanda, kemudian bercandanya itu dengan merendahkan Allah, merendahkan Rasul, ataupun merendahkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan jelas Allah menerangkan, saya lupa ayatnya berapa, bahwa ketika orang-orang munafik itu, mereka itu bercanda, merendahkan, mengolok-olok ayat Allah, kemudian ketika ditanya, maka mereka menjawab, kami itu hanya bercanda saja, kami hanya bersenda gurau saja. Maka kata Allah, disuruh apa? Pergilah, sesungguhnya kalian itu sudah kafir setelah beriman. Jadi orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah dengan sengaja itu bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Maka tidak boleh orang kok bercanda apalagi yang model-model stand up komedian itu ya, bercanda dengan sholat, bercanda dengan puasa, bercanda dengan kewajiban jilbab atau dengan kewajiban Allah yang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka yang pertama kali menciptakan itu kan Allah. Allah lah yang menciptakan sesuatu yang ada dari ketiadaan. Kalau makhluk itu, kalau misalnya makhluk itu hanya menciptakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mengubah dari energi satu menjadi energi yang lain. Maka tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru dari tiada menjadi ada, itu tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Dari udara kosong ini menjadi HP, dari tidak ada apa-apa menjadi lalat, itu tidak bisa. Allah saja yang bisa. Dan sebagaimana Allah itu bisa menciptakan kita, Allah juga bisa mengulangi penciptaannya kembali, yaitu ketika nanti kita dibangkitkan. Jadi ketika Allah bisa menciptakan manusia itu dengan mudah, dari ada menjadi tidak ada, dari tiada menjadi ada, maka tentu lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari yang sebelumnya ada menjadi ada
kembali itu tentu jauh lebih mudah. Dan kepadanya kita itu semua dikembalikan. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari ketika terjadi kiamat, yublisul mujrimun, maka orang-orang dosa itu menjadi putus asa. Kenapa putus asa? Karena mereka melihat dosa-dosa mereka, melihat akibat dari perbuatan mereka, melihat neraka yang akan dia masuki, sehingga menjadi putus asa tadi. Maka Allah mengatakan bahkan mereka itu rela mengorbankan apa saja, ya, mengorbankan semua dunia, bahkan mengorbankan keluarganya, mengorbankan ayah ibunya, istrinya, anak-anaknya. Bahkan kalau mereka itu punya emas sebesar bumi akan dikorbankan semuanya. Agar apa? Agar bisa bebas dari siksaan tersebut. Itu saking putus asanya. Tapi Allah menekankan, walam yakul lahum min syurakaihim, dan tidak mungkin ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka syufa'a, berupa pertolongan. Jadi ketika nanti di hari kiamat kelak, berhala-berhala yang mereka sembah, ya, sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka puja, yang mereka ibadahi, itu tidak bisa menolong mereka. Yang menyembah kepada Lata Uzza minta tolong kepada mereka, yang menyembah Nabi Isa minta tolong kepada Nabi Isa, yang menyembah pohon, yang menyembah kuburan, semuanya minta tolong kepada yang mereka sembah, tapi semua itu tidak bisa menolong mereka. Wa kanu bisyurakaihim kafirin, akhirnya mereka itu ingkar terhadap sembahan berhala-berhala mereka itu. Sudah ada ketika tidak datang pertolongan, akhirnya mereka berlepas diri, mereka mengingkari, baru sadar bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka puja selain Allah itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Wa yauma taqumus saa'atu yauma idzi yatafarraqun, dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah belah dalam kelompok. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi rawdatin yuhbarun, maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka berada di taman-taman surga. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan membagi manusia. Ada yang masuk ke dalam golongan yang selamat, ada masuk yang ke dalam golongan yang celaka. Dan golongan yang selamat itu siapa? Adalah golongan orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Yang pertama adalah harus beriman, wa amilus sholihat, kemudian harus beramal soleh. Sudah beriman, kemudian membuktikan imannya dengan amal yang baik. Orang yang bisa seperti ini sampai meninggalnya, maka nanti di akhirat akan masuk ke dalam raudhah, masuk ke dalam taman-taman surga yang Allah siapkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang alhamdulillah sudah selesai sampun kita bahas nih dari surat Ar-Rum ayat 6 sampai ayat 15. Moga sebelum kita tutup, insyaallah pada hari ini ada penampilan dari adik-adik TPA, ya. Monggo sing badhe tampil bisa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.